Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 30 Juni 2024 dan Hexa sudah merilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023. Hexa ini memang perhitungan kalender keuangannya agak berbeda ya guys ya. Tapi lu nggak usah pusing. Lu cukup lihat ini aja karena gue udah rekap dari full year 2023 sampai 2018. Sorry, dari 2018 sampai 2023. Ya, jadi kita udah tahu guys ya bahwa EPS Hexa kalau menggunakan kurs laporan keuangan dalam kalau menggunakan kurs di laporan keuangan Hexa yakni di angka 15.853, maka EPS Hexa itu ada di angka 1051 guys. Ya, ada di angka 1051 dan Hexa berarti EPS di kuartal 4-nya tinggal lu kurangi aja dengan data yang ada 1051 ya dikurangi 254318, kemudian 233. Ya, kira-kira EPS kuartal 4 ya, kuartal 4 2024 ya, itu 2023, sorry. Itu ada di angka 2446. Jadi bagus guys, stabil sama seperti kuartal 3 2023. Dan kalau melihat histori dari Hexa yang mana dia selalu membagikan dividen payout ratio di atas 80%, di atas 70% ya, di atas 70%. Dia ada paling gede itu tahun 2020 dia membagikannya. Bisa sampai 1000. Dividen yieldnya bahkan bisa lebih dari 15%. Nah, kalau melihat kondisi historis dari Hexa itu sendiri, maka ada potensi dia membagikan dividen 800 perak, guys. Kalau dia membagikan 70% dividen payout ratio aja, ya guys ya, dia membagikan dividen payout ratio 70% nih misalkan, ya kan, 70%. Kemudian dia IPS-nya 1051, berarti kan katakanlah kita udah ngunci angka 700. 700 dengan harga saham Hexa saat ini di angka 6100, berarti harga saham nih ya, harga saham Hexa sekarang 6175. Berarti dividen yield-nya adalah lebih dari 10%. Lebih dari 10% nih. 13 persenan kalau nggak salah. Harusnya sih ya 13%. 11, sorry, 11%. Kayak itu kalau dia membagikan dividen payout ratio 70%. Kalau dia membagikan 700 perak. Tapi kalau kita lihat, dia bukan tidak mungkin bisa membagikan 800. Kalau dia di sini 800-an, ya 12%. Gitu guys. Untuk ekuitasnya, memang ekuitas dari Hexa ini tidak bertumbuh terlalu banyak karena dia dari tahun 2018 itu ada di angka 169 juta US dollar, tahun 2019 178 US dollar, tahun 2020 174, 159 dan sekarang 179 ya. Membaik cuman ya nggak signifikan karena memang dia bagikan dividennya besar-besar. Asetnya pun sekarang udah di angka 400 juta dolar. Yang sebelumnya di tahun 2018 itu ada di angka 346 juta dolar. Kalau kita lihat PBV-nya sekarang di angka 1,8. Ya kalau dibandingkan dari tahun 2020 dan sebelumnya ini memang tinggi. Cuman kalau kita lihat perusahaan-perusahaan macam Hexa begini ya, kita fokusnya ke dividennya karena dia perusahaan yang membagikan dividen yield, salah satu perusahaan yang bisa membagikan dividen yield di atas 10%. Kayak begitu guys. Cuman memang tetap gua kasih peringatan ya guys ya. Mau bagaimanapun Hexa kok ini ANJT sih. Mau bagaimanapun Hexa ini termasuk perusahaan yang tergolong siklikal. Ya, jadi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Melihat data-data ini sih sebenarnya terus bertumbuh ya Hexanya itu sendiri. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, maka dari itu kalau misalkan memang lu mau beli Hexa, kan kemarin gue sempat membahas yang portofolio lu beli perusahaan dengan dividen yield atau high dividend 10% nih guys ya. Itu porsi di portofolio itu kalau bisa 50%. Nah,
Jadi jangan 50-50%-nya itu dibelikan heksa. Maksud gue begitu gitu loh. Kadang lu juga harus diversifikasi di 50% itu. Lu bisa boleh beli heksa. Mau bagaimanapun heksa termasuk perusahaan yang bisa membagikan dividen yield 10%. Betul. Tapi bukan 50%-nya ini lu belikan semuanya di heksa. Gue tidak menganjurkan seperti itu. Ya lu bisa didiversifikasi misalkan MPMX. Atau kalau lu yang suka keuangan PANS. Atau ADRO. Atau BSSR. Jadi 50% ini nggak isinya cuma heksa doang. Sama 50% ini jangan isinya BSSR doang. Bisa MPMX, CLPI misalkan. Kemudian apalagi? Coba sebutkan yang membagikan dividen yield 10%. Nah, silakan lu sebutkan. Maksud gue seperti itu gitu loh yang gue mau kasih tahu. Cuman ya balik lagi ke heksanya, kalau kita lihat tidak mengecewakan, nggak mengecewakan dong ya. Kalau dibanding tahun 2022-2021 ya ini nggak mengecewakan, bertumbuh nih IPS-nya. Jadi kalau lu megang Hexa ya siap-siap aja, lu berpotensi mendapatkan dividen yield di atas 10%. Di atas 10%. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.